Bab 1377 dalam keadaan menyedihkan. Dengan pertanyaan itu tampaknya menyentuh hati. Kelompok itu tampak malu sejenak sebelum mereka menjawab, "Yah, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan klan Serigala Iblis Bulan Perak." Oh, Kai merasa ada yang aneh saat mendengar ini. Dia langsung berkata, "Tunggu sebentar, biar aku tanya dia." Burung-burung bersayap api itu benar-benar tercengang, menatap Yang Chen dan Kai, merasa bahwa hubungan mereka cukup membingungkan. Sepertinya Kai yang bertanggung jawab, tetapi mengapa pemuda di depan mereka yang membuat keputusan? Yang Chen, apakah menurutmu ada yang salah dengan tim burung sayap api ini, seperti mereka menargetkan kita? Kai mengirimkan transmisi suara langsung untuk bertanya. Dari awal hingga akhir, Yang Chen mengamati orang-orang ini dengan saksama. Jika dia tidak tahu lebih baik, dia pasti akan berpikir bahwa burung bersayap api memiliki niat jahat. Tetapi dia merasakan dengan jelas bahwa orang-orang itu tidak mempunyai niat jahat terhadapnya. Seluruh tim tampaknya mengawal seseorang atau sesuatu, dan mereka tampak kekurangan tenaga. Selain itu, mereka sangat berhati-hati dalam tindakan mereka. Jika bukan karena Kai yang memamerkan keahliannya, kedua belah pihak tidak akan saling berhadapan sama sekali. Alasan mengapa burung sayap api tidak ingin bekerja sama dengan Serigala Iblis Bulan Perak mungkin karena mereka khawatir kekuatan klan Serigala Iblis Bulan Perak terlalu kuat, dan mereka mengira kekuatan mereka sendiri sudah tepat cukup untuk mengendalikan dan membantu mereka. Menyadari hal ini, Yang Chen tiba-tiba memperoleh wawasan dan memahami sebagian besarnya. Ia berpesan, "Memang ada masalah, tetapi tidak akan merugikan kita. Tidak ada salahnya untuk sepakat. Bolehkah aku bertanya apa hubungan antara gadis merak dan saudara ini?" Beberapa tetua dari burung sayap api tidak dapat menahan diri untuk bertanya, merasa bahwa mereka perlu menyegarkan pemahaman mereka tentang keduanya. Kai terkekeh, "Ah, dia suamiku. Apa kau tidak tahu?" Yang Chen terkejut karena dia tidak menyangka Kai akan mengatakan hal itu. Untuk menunjukkan rasa sayangnya, Kai menempel pada Yang Chen, tidak peduli untuk membuat keributan. Lalu siapa yang membuat keputusan? Para tetua bertanya setelah terkejut sejenak. Dia. Kai menghela nafas. Para tetua saling bertukar pandang dengan canggung. Sejak awal, mereka tidak menunjukkan rasa hormat kepada Yang Chen. Tidak diketahui bagaimana perasaannya. Melihat keraguan para tetua, Kai tersenyum dan berkata, "Hei, jangan khawatir. Selama suamiku setuju, kita bisa bepergian bersama dan berangkat kapan saja. Jika memang begitu, kami akan melaporkannya kembali." Hebat. Keputusan kalian berdua adalah keputusan yang tepat. Para tetua bergegas kembali untuk menyampaikan laporan. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan mereka. Para tetua itu kembali melapor kepada gadis burung sayap api dengan bibir kemerahan dan gigi putih. Setiap gerakan gadis itu dijunjung tinggi oleh para tetua. Melihat kejadian ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam-dalam. Setidaknya dari apa yang dapat dilihatnya saat ini, kekuatan gadis burung bersayap api itu tidak kuat, dia hanya berada di alam bela diri sejati. Namun, dia mampu membuat beberapa tetua alam bela diri surga menganggapnya begitu tinggi. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada seseorang di balik gadis itu yang ditakuti oleh para penguasa alam bela diri surga ini. Seseorang yang dapat membuat para master alam bela diri surga ini takut pastilah berada di level kaisar. Yang Chen menangkap sedikit pemikiran ini, tetapi itu belum pasti. Namun, ia meninggalkan catatan peringatan dalam benaknya dan tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa firasatnya benar. Untuk memastikan kecurigaannya, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kai, menurutmu apakah klan burung sayap api kuat?" Beberapa ribu tahun yang lalu, mereka tidak seperti itu. Hanya ada sedikit anggota kuat setingkat kaisar di seluruh suku. Untuk saat ini, aku tidak tahu. Kai memainkan kepangnya, matanya yang seperti burung phoenix menatap Yang Chen, sambil terkekeh, "Hei, Yang Chen, mengapa kau tidak menjadi suamiku saja? Meskipun pikiranku tidak setajam milikmu, aku berjanji akan melayanimu dengan baik di masa depan. Aku pasti bisa berpegang teguh pada kesetiaan dan pengabdian yang dimiliki manusia-manusiamu." Yang Chen terbatuk keras, merasakan bahwa alur pikiran wanita ini melonjak cukup cepat, "Itu tidak cocok untuk kita." "Ada apa? Tidak suka aku lebih tua? Cek, di usiaku di antara binatang iblis, aku dianggap muda, tahu. Lihat ular piton raksasa surgawi itu, sudah hidup selama 30.000 tahun, tahu. Di hadapannya, aku hanyalah seorang bayi. Bukan itu masalahnya," kata Yang Chen. "Lalu apa masalahnya?" Yang Chen berkata, "Aku sudah punya seseorang di hatiku. Aku tidak peduli. Itu manusia di hatimu, bukan iblis." Kai terkekeh. Yang Chen memutar matanya dengan jengkel, "Seriuslah, kita akan segera berangkat." "Cek, aku sedang membicarakan masalah serius denganmu," ucap Kai tanpa rasa malu, sama sekali tidak merasa bahwa dia sedang membicarakan sesuatu yang memalukan. Pada saat ini, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, Yang Chen tampak tenang dan kalem. Sementara itu, para tetua burung sayap api melapor kepada gadis burung sayap api, yang datang dan tertawa, "Kita sudah selesaikan ini.
Kapan kalian berdua berangkat? Itu tergantung pada bagaimana kalian semua memilih, kata Yang Chen. Saat ini, cuaca sedang bagus dan tidak ada bencana. Semakin cepat kita pergi, semakin baik. Mengapa tidak berangkat sekarang? Para tetua jelas sangat cemas. Yang Chen melihat ini, tetapi sikapnya tidak berubah di permukaan. Dia berkata, itu juga bagus. Bagus sekali. Kalau begitu, ayo berangkat. Para tetua berkata, sambil meletakkan gadis burung sayap api di punggung burung rok bersayap merah. Bagaimanapun, burung rok bersayap merah adalah burung besar, punggungnya cukup luas untuk menampung sebuah rumah. Klan burung sayap api, yang terdiri dari puluhan orang, dengan cepat memasuki bagian dalam burung itu. Ada banyak ruang untuk Yang Chen dan Kai, hanya 2 orang, di Red Winged Rock. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku bagi klan Serigala Bulan Perak. Klan Serigala Bulan Perak memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit dibandingkan dengan klan burung sayap api, tetapi ukuran tubuh mereka yang lebih besar menjadi masalah, terutama bagi pemimpin klan, yang 2 kali lebih besar dari burung rok bersayap merah. Bagaimana mereka bisa menungganginya? Terlebih lagi, klan Serigala Bulan Perak tidak seperti beruang hitam Gunung Hitam, yang dapat dengan bebas menyesuaikan ukuran tubuh mereka sendiri. Ini juga menjadi alasan mengapa pemimpin klan Serigala Bulan Perak ingin menawar 2 burung rok bersayap merah, karena 1 ekor saja tidak cukup untuk mereka tunggangi. Melihat Yang Chen dan klan burung bersayap api bersiap untuk berangkat, pemimpin klan Serigala Bulan Perak sangat marah hingga asap keluar dari 7 lubangnya. Dia ingin mengamuk, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan? Anggota klan Serigala Bulan Perak lainnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Hubungi klan anjing menggonggong, minta mereka mengirim beberapa master untuk mencegat mereka di tengah jalan. Aku akan mengejar mereka di Red Winged Rock sekarang. Aku yakin aku tidak bisa menangkap keduanya. Wajah pemimpin klan Serigala Bulan Perak dipenuhi dengan keengganan. Bab 1378 menunjukkan kekuatan. Tetapi pemimpin klan, mereka telah bersekutu dengan suku burung sayap api. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk menyerang mereka dengan gegabah? Beberapa serigala iblis Bulan Perak berkata dengan hati-hati. Seberapa solid aliansi mereka yang baru terbentuk. Selama kita menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari mereka, aku tidak takut suku burung sayap api mencoba ikut campur. Kepala klan Serigala Bulan Perak mencibir. Ketika pembicaraan itu berakhir, dia tidak menjelaskan lebih lanjut dan langsung menunggangi burung rok bersayap merah dengan tubuh besarnya, mengejar Yang Chen dan tim suku burung sayap api. Adegan ini tidak diperhatikan oleh suku burung sayap api. Namun, lebih sulit untuk menyembunyikannya dari Yang Chen dan Merak Tujuh Warna, keduanya memiliki persepsi spiritual yang sangat baik. Kau menebaknya lagi, pemimpin klan iblis Serigala Bulan Perak memang telah menyusul. Kai cemberut, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengakui mereka? Tidak perlu. Serigala itu menjaga jarak dari kita, tanpa mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Dia pasti punya rencana cadangan, atau dia tidak akan berani datang ke sini sendirian. Belum terlambat untuk menunggu sampai mereka mengungkapkan kartu mereka. Kata Yang Chen. Yang Chen juga penasaran dengan kartu tersembunyi pemimpin klan Serigala Bulan Perak tetapi menyesal bahwa serigala itu telah mengikuti mereka selama ini, selalu menjaga jarak, tidak mau terlalu dekat, namun tidak tertinggal terlalu jauh. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam tercengang, tetapi dia segera tenang dan mengabaikannya. Harus dikatakan bahwa kecepatan burung rok bersayap merah secepat kilat dan melampaui kapal terbang Phoenix Merah. Selain itu, burung rok bersayap merah mengandalkan kepakan sayap untuk terbang, bukan ki sejati dan ki iblis, sehingga ia dapat terus terbang tanpa merasa lelah selama sebulan penuh. Ini juga merupakan alasan mengapa burung rok bersayap merah sangat pandai dalam perjalanan jarak jauh. Sayangnya, ada larangan dalam benak burung rok bersayap merah. Larangan ini membuat burung rok sulit berkomunikasi dengan mereka, dan perjalanan mereka sebagian besar sunyi. Namun, mereka sempat mengobrol menyenangkan dengan klan burung sayap api, dan belajar lebih banyak tentang satu sama lain sepanjang perjalanan. Yang membuat Yang Chen tidak berdaya adalah gadis muda dari klan burung sayap api, yang terus memperlakukannya dengan acuh tak acuh, tetap diam sepanjang perjalanan. Waktu pun berlalu, dan mereka telah menempuh perjalanan sekitar setengah jam ketika Yang Chen dan Kai Yi akhirnya merasakan adanya pergerakan di depan. Itu klan anjing menggonggong. Kai Yi menyipitkan matanya, mereka menghalangi jalan kita dengan elang gurun mereka. Klan anjing menggonggong. Yang Chen terkejut. Jadi ini rencana klan Serigala Iblis Bulan Perak. Hah? Apa lagi yang kau harapkan? Serigala dan anjing menggonggong sudah menjadi sekutu sejak zaman dahulu. Apa kau tidak tahu? Kata Kai Yi. Bersekongkol seperti serigala dan anjing menggonggong, Yang Chen tiba-tiba teringat kalimat itu. Ternyata ciptaan orang-orang zaman dahulu itu bukan tidak berdasar, ciptaan itu benar-benar ada. Kini setelah klan anjing menggonggong muncul, nampaknya klan serigala iblis benar-benar berniat menunjukkan kekuatannya secara langsung, tanpa ada niat untuk bersembunyi. Bahkan klan burung sayap api pun segera menyadari klan anjing menggonggong dan berseru, apa yang terjadi? Suku burung sayap api, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu.
Klan anjing menggonggong kami hanya menginginkan nyawa kedua orang ini. Kami harap kamu tidak ikut campur, atau kamu akan menanggung akibatnya. Hehe, beberapa anjing menggonggong muncul entah dari mana. Alhasil, puluhan anjing menggonggong berkumpul di dataran tinggi, diikuti oleh ketua klan Serigala Bulan Perak yang sedari tadi menjaga jarak, berbaris di samping anjing menggonggong. Apa maksudmu? Para tetua suku burung sayap api melindungi gadis muda itu dengan erat. Aku sudah menjelaskan maksudku dengan sangat jelas. Si anjing menggonggong raksasa berkata dengan dingin, selama kalian tidak ikut campur, kedua suku kami tidak akan menyentuh kalian. Kami para anjing menggonggong tidak menyukai rasa burung, tetapi jika kalian ikut campur, hehe, kalian harus menjelaskan dengan sangat jelas tentang kekuatan kami dalam pertempuran hari ini. Klan burung sayap api langsung terdiam. Memang, kekuatan gabungan kedua suku itu sangat mencengangkan. Sekitar 10 petarung alam bela diri surgawi bergabung bersama, yang bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh klan burung sayap api. Bahkan jika Yang Chen dan Kai Yi bergabung dengan mereka, paling-paling hanya akan mengakibatkan kehancuran bersama. Klan burung sayap api masih harus menempuh jalan panjang, jadi bagaimana mungkin mereka berpikir untuk bertarung dalam pertempuran hidup dan mati di sini? Mendengar itu, para tetua klan burung sayap api terdiam. Arti dari diamnya mereka lebih dari jelas. Kai Yi mendengus dalam hatinya dan menggunakan transmisi suara untuk berkata, orang-orang dari klan burung sayap api benar-benar tidak dapat diandalkan. Mereka mengatakan akan membentuk aliansi, tetapi mereka begitu cepat berubah pikiran dan tidak membantu. Tidak ada yang menyebutkan aliansi, mereka hanya mengatakan akan bepergian bersama. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Sekarang, dia tidak bisa tidak bersimpati kepada pemimpin klan Serigala Bulan Perak. Jika yang terakhir tidak mengganggunya, tidak akan ada banyak masalah. Namun, lawan bersikeras untuk membuatnya mendapat masalah. Pemimpin klan Serigala Bulan Perak tidak setuju dengan Yang Chen, aura dinginnya menekan Yang Chen, nak, aku sudah memperingatkanmu sejak awal untuk mempertimbangkan konsekuensi karena menyinggung perasaanku. Tapi kau tidak mau mendengarkan, bukan? Sekarang, semua harta karun di tubuhmu adalah milikku, dan dapeng bersayap hitam di bawahmu juga milikku. Hah, Lu Yin, kita sudah sepakat bahwa harta karun di tubuh anak ini adalah milik klan anjing menggonggong kita. Anjing menggonggong raksasa itu tidak bisa duduk diam. Tanpa barang rampasan apapun, tidak mungkin ia akan datang membantu. Pemimpin klan Serigala Bulan Perak Lu Yin berkata dengan enggan, tentu saja, saat itu aku hanya menginginkan burung rok bersayap merah, apakah itu tidak apa-apa? Dia juga merasa frustrasi di dalam hatinya, awalnya, dia pikir dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Yang Chen. Siapa yang tahu bahwa ada pengawal yang begitu tangguh di sekitar anak itu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyingkirkanku? Yang Chen terkekeh. Apakah kau masih mengandalkan pengawalmu di sini? Memang, pengawal merak ini kuat, telah mencapai alam bela diri surgawi. Namun, kau harus bertanya padanya apakah dia benar-benar memahami situasinya. Apa yang bisa dia lakukan terhadap kita dengan kemampuannya saat ini? Hahaha, Lu Yin mencibir. Apa yang bisa kulakukan? Kenapa kau tidak mencoba dan melihatnya? Kai Yi tertawa main-main, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Sikapnya membuat klan serigala dan klan anjing menggonggong murka karena mereka tidak percaya seekor burung merak akan memandang rendah mereka. Dasar merak, hari ini aku akan menelanjangimu, tidur denganmu, lalu memakanmu. Saat Lu Yin yang marah berkata begitu, dia langsung memimpin semua anjing menggonggong alam bela diri surgawi untuk menyerang. Orang-orang yang berkomentar tentang tidur dengannya dan kemudian memakannya tentu saja akan membuat Kai Yi marah. Setelah mendengus, kekuatan yang dia sembunyikan di dalam dirinya tiba-tiba dilepaskan. Ledakan, tekanan dari tahap pelat roh setengah langkah langsung menyebar, menyapu kemana-mana. Ketika kinya meletus, semua orang yang hadir terkejut dan tercengang. Kamu adalah ahli tahap pelat roh setengah langkah, bagaimana mungkin? Ada sangat sedikit ahli tahap pelat roh setengah langkah di zona tanah terlantar. Dari mana asalmu? Lu Yin panik. Klan anjing menggonggong juga merasa ingin menangis karena ketakutan. Hehe, kataku, pemimpin klan iblis serigala bulan perak, apakah kau benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Karena aku menyembunyikan kultivasiku di awal, tidakkah kau pikir aku hanya menyembunyikan kekuatan tahap awal alam bela diri surgawiku? Kai Yi Bab 1379 membunuh serigala yang malu. Pemimpin klan iblis dan klan malu meraung, Lu Yin, apa yang terjadi? Untuk sesaat, pemimpin klan iblis serigala bulan perak terdiam karena terkejut. Ya, Kai Yi benar. Menurut standar apa dia menganggap bahwa kultivasi alam bela diri surgawi awal yang ditunjukkan lawannya itu nyata? Pada awalnya, merak 7 warna dan Yang Chen menunjukkan kekuatan mereka hanya di alam bela diri bumi. Ketika Kai Yi menunjukkan kekuatannya di alam bela diri surgawi awal, semua orang mengira bahwa ini pasti kekuatan Kai Yi yang sebenarnya. Namun siapa yang memutuskan itu? Tidak seorang pun pernah memutuskan bahwa alam bela diri surgawi awal adalah kekuatan Kai Yi yang sesungguhnya. Pergi. Pemimpin klan anjing menggonggong, tanpa mempedulikan konsekuensinya,
memutuskan untuk melarikan diri. Klan anjing menggonggong pada dasarnya pemalu dan takut akan bahaya. Sekarang, melihat kekuatan Kai Yi yang berada di tahap pembentukan roh setengah langkah, mereka dengan cepat mencoba melarikan diri. Membuat pilihan ini bukanlah hal yang salah, karena yang terkuat di antara mereka hanyalah pemimpin klan anjing menggonggong, yang hanya berada di lapisan ketujuh alam bela diri surgawi. Yang lainnya tersebar di sekitar lapisan ketiga dan lapisan pertama alam bela diri surgawi. Meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak sebanding dengan tahap pembentukan roh setengah langkah. Mau pergi? Tidak semudah itu. Kai Yi mencibir dan mengibaskan ekornya. Ekor panjang itu memutar puluhan lingkaran dalam sekejap, membentuk penghalang yang menyelimuti seluruh klan serigala dan klan malu, mencegah mereka melarikan diri. Ups, orang-orang dari klan serigala dan klan malu merasa khawatir. Lu Yin, kau benar-benar membuat kami dalam masalah. Pemimpin klan anjing menggonggong menggertakkan giginya dan berteriak, membenci lawannya sampai ke tulang. Jika bukan karena membantu Lu Yin, apakah klan anjing menggonggongnya akan memprovokasi karakter yang sulit seperti itu? Lu Yin juga sama sekali tidak siap menghadapi hal ini. Pada saat ini, dalam ketakutan dan kemarahan, dia berteriak, Yu Bei, meskipun klan anjing menggonggongmu dikenal sebagai orang yang pintar dan licik, apa gunanya menyalahkanku sekarang? Apakah aku ingin menyia-nyiakan hidupku? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemimpin klan anjing menggonggong bertanya dengan marah. Kita akan bekerja sama. Biarkan yang lain di klanmu mengalihkan perhatian Merak ini sementara kita menangkap pemuda itu. Kau bisa lihat bahwa Merak sangat menghargainya. Selama kita menangkapnya, semuanya akan baik-baik saja. Lu Yin mencibir. Mendengar ini, Yu Bei langsung mengerti, mari kita coba metodemu. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, keduanya memutuskan untuk bertarung sampai nafas terakhir, dengan fokus hanya pada Yang Chen. Harus dikatakan bahwa ide mereka sangat bagus. Sekarang ketika mereka mengambil tindakan, target mereka langsung terkunci pada Yang Chen. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak melihat gerakan kecil yang dilakukan keduanya? Dia mempercayai kekuatan Kai Yi dan waspada terhadap siapapun yang lolos atau kecelakaan yang terjadi. Dia tidak mungkin mengabaikan tindakan Lu Yin dan Yu Bei. Ingin bergerak melawanku. Yang Chen mencibir. Saat pikirannya melayang, Yu Bei dan Lu Yin telah menyerangnya. Kedua binatang buas ini muncul di depan dan belakang, dan aura iblis mereka meletus dengan liar. Tidak, lebih tepatnya, Lu Yin yang ada di bawah dan Yu Bei sebenarnya sedang menunggangi kepala Lu Yin, dalam pose yang sangat aneh. Hal ini mengingatkan Yang Chen akan pepatah lama tentang serigala dan rasa malu yang bersekongkol bersama, dengan rasa malu menunggangi tubuh serigala, mereka selalu menang kemanapun mereka pergi. Setan serigala bulan perak sangat besar, sehingga daya bunuhnya sangat kuat, bertindak sebagai garda terdepan. Saat cakarnya menyerang, bekas cakar berwarna merah langsung menghancurkan udara, menembus lapisan udara. Tanda cakar ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan Silver Moon Wolf Demon. Baik itu kekuatan ledakan atau kecepatan, itu adalah yang terbaik. Namun, iblis serigala bulan perak jelas menunjukkan belas kasihan dan tidak berniat membunuh Yang Chen. Sebaliknya, ia ingin menggunakan cakar ini untuk melukai Yang Chen terlebih dahulu dan kemudian menangkapnya. Namun, yang membingungkan Lu Yin dan Yu Bei adalah bahwa dari awal hingga akhir, Kai Yi tidak pernah berpikir untuk melindungi Yang Chen. Sepertinya dia menganggap Yang Chen tidak membutuhkan perlindungan sama sekali. Saat pikiran ini terlintas, tiba-tiba, bekas cakaran Lu Yin hancur seketika oleh sambaran petir. Kemudian, Yang Chen membubarkan kinya dan berdiri. Apa, kamu? Lu Yin menatap Yang Chen, terkejut dan marah. Bagaimana kau bisa berpikir dia memiliki kekuatan setengah langkah tahap pembentukan roh? Dan aku, yang lemah, tidak menyembunyikan kekuatanku. Yang Chen mencibir dingin. Pada adegan ini, baik Lu Yin dan Yu Bei maupun klan burung bersayap api yang menyaksikan, mereka semua tidak bisa tenang. Melihat Ki Yang Chen, secara tak terduga ia berada pada level tinggi alam bela diri surgawi tingkat kelima. Meskipun kultivasi seni bela dirinya tidak luar biasa, ia jauh dari kata lemah. Baik Yu Bei maupun Lu Yin terguncang sejenak, tetapi karena kekuatan Yang Chen tidak sekejam Kai Yi, mereka segera tenang. Meskipun aku tidak tahu bagaimana macan tutul uang hitam sepertimu dapat menggunakan guntur dan kilat, apakah menurutmu kamu memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu? Yu Bei memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba melompat dari kepala serigala iblis bulan perak. Dia telah mengintai di kepala Lu Yin untuk waktu yang lama, ukurannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan Yu Bei dan keberadaannya di tubuh Lu Yin sulit dideteksi. Sekarang dia tiba-tiba muncul, itu mengejutkan orang-orang. Saat dia melompat keluar, dia juga menamparkan dengan cakarnya. Saat serangan cakar ini datang, bekas cakarnya sama dengan milik Lu Yin, namun, begitu dia bergerak, Lu Yin juga langsung menyerang dengan cakarnya. Bekas cakar dari kedua binatang iblis itu saling tumpang tindih, menciptakan lonjakan kekuatan yang mencengangkan. Anak ini tampaknya tidak menyadari kekuatan yang bisa kita, si malu dan si serigala, kerahkan bersama. Tapi jangan bunuh dia. Biarkan dia merasakan kepahitannya, dan saat kita menangkapnya, kita bisa mengancam si merak itu.
Lu Yin tertawa, tampaknya yakin dengan hasilnya. Saat bekas cakaran itu semakin membesar, sepertinya bekas itu berisi seekor binatang buas yang besar. Tiba-tiba binatang itu menyerang. Kekuatan yang sangat besar langsung membentuk badai yang melanda ke segala arah. Lu Yin dan Yu Bei yakin bahwa serangan gabungan mereka dapat mengalahkan Yang Chen, tetapi pada saat berikutnya, pedang tajam berbentuk petir langsung menggelinding ke arah badai. Pedang itu jatuh dengan cepat dan membelah badai menjadi dua. Apakah ini jurus pamungkasmu? Yang Chen berkata perlahan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kekuatan gabungan dari Wolf dan pasangan malu akan meningkat secara signifikan. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak takut dengan upaya gabungan keduanya. Pada saat ini, dia perlahan menarik pedang petirnya sambil menatap tajam ke arah dua binatang iblis, Yu Bei dan Lu Yin. Yu Bei dan Lu Yin sama-sama ketakutan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Upaya gabungan kita bahkan dapat melakukan retret tingkat ke-8 alam bela diri surgawi secara teratur. Bagaimana kamu melakukannya? Lu Yin dan Yu Bei tidak dapat mempercayai kenyataan di hadapan mereka. Yang Chen tidak repot-repot menjelaskan. Dengan ayunan lain, lapisan petir bergulir keluar. Disertai dengan kekuatan yang mengerikan, itu langsung menembus dada Yu Bei. Mereka sudah menggunakan teknik mereka, dan perlawanan mereka sia-sia. Yang Chen membunuh Yu Bei dalam sekejap dan kemudian terlibat dengan Lu Yin untuk sementara waktu, akhirnya mengalahkannya juga. Bab 1380 Gagak Emas. Adegan seperti itu, tentu saja, terlihat jelas oleh klan burung sayap api. Para tetua klan burung sayap api ini, yang awalnya berencana untuk diam-diam menyaksikan perubahan itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Siapa yang mengira bahwa Yang Chen, yang mereka remehkan, akan begitu kuat, dengan cepat dan tegas membunuh Yu Bei dan Lu Yin. Kai Yi sangat mengesankan, dan pemuda ini juga sama mengesankannya. Siapakah keduanya? Kita perlu membantu sekarang, atau semuanya akan terlambat. Cepat dan bantu. Orang-orang dari klan burung sayap api berencana untuk mengambil tindakan. Mereka telah memaafkan tindakan jahat Yu Bei dan Lu Yin serta yang lainnya dari klan anjing menggonggong. Mereka tidak berencana untuk campur tangan, berpikir bahwa Yang Chen dan Kai Yi akan hancur. Namun sekarang, situasinya benar-benar berbeda dari apa yang mereka kira sebelumnya. Yang Chen dan Kai Yi sama sekali tidak terluka, sedangkan Yu Bei dan Lu Yin keduanya dibunuh oleh Yang Chen. Kalau mereka terus berpura-pura bodoh dan tidak mengambil tindakan, mereka sungguh bodoh. Oleh karena itu, setelah berunding dan berkonsultasi, mereka segera mengambil tindakan saat itu juga, dengan harapan mendapat rasa hormat dari keduanya. Dalam sekejap, orang-orang dari klan burung sayap api keluar untuk membantai, mengepung semua anggota klan anjing menggonggong yang tersisa, dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Yang Chen dan Kai Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir melihat pemandangan ini. Bahkan jika Kai Yi bodoh, dia masih bisa melihat tipu daya dalam tindakan mereka. Dia berkata dengan kesal, orang-orang burung sayap api ini benar-benar pandai berpindah pihak. Ketika pertarungan dimulai, mereka tidak ingin membantu sama sekali dan membiarkan klan serigala dan klan malu menyerang. Sekarang setelah mereka melihat kedua klan itu dalam kesulitan, mereka segera berbalik melawan mereka dan membantu kita. Itulah sifat manusia. Yang Chen mengusap alisnya, tidak mempermasalahkannya, juga tidak menganggapnya aneh. Akan tetapi, kecil kemungkinan baginya untuk bersekutu dengan klan burung sayap api lagi. Dengan demikian, di bawah bantuan klan burung sayap api, anggota klan anjing menggonggong yang tersisa dikalahkan sepenuhnya. Setelah binatang iblis dari klan anjing menggonggong berhasil dibasmi, para tetua klan burung sayap api dengan antusias mendekat sambil tersenyum, klan serigala dan klan malu benar-benar berani menyerang aliansi kita. Mereka benar-benar pantas mati. Aliansi, Yang Chen mencibir, tidak perlu membicarakan aliansi. Kami tidak memiliki keberuntungan untuk bersekutu denganmu. Mari kita berpisah. Tidak, tunggu sebentar, apa maksudmu dengan itu? Beberapa tetua burung sayap api, melihat betapa kuatnya Yang Chen dan Kai Yi, melangkah maju, mencoba mencegah mereka pergi. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir pada ketidakberdayaan para tetua burung sayap api. Saya tidak ingin berterus terang, tetapi apakah kalian benar-benar memperlakukan kami seperti orang bodoh? Ketika klan serigala dan klan malu mulai menyerang, tidak ada dari kalian yang melakukan apapun sampai kami sepenuhnya menunjukkan kekuatan kami. Kemudian, kalian berpura-pura membantu di saat-saat terakhir. Apakah kalian benar-benar berpikir kami tidak dapat melihat melalui tindakan kalian? Para tetua semuanya merasa malu, tidak menyangka tatapan mata Yang Chen begitu tajam. Sebaiknya kau percaya bahwa dengan kekuatan kami dapat membuatmu menghilang dari dunia ini kapan saja. Kau sangat tidak tulus selama pertarungan. Kami dapat menggunakan itu sebagai alasan untuk membuatmu membayar. Apakah kau masih ingin mencoba keberuntunganmu? Apa, menurutmu kami berdua mudah dihadapi? Yang Chen berkata dengan dingin. Kami tahu kesalahan kami. Para tetua burung sayap api berteriak, menyesal. Mereka benar-benar menyesalinya. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa Yang Chen dan Kai Yi akan begitu kuat, mereka tidak akan pernah memilih untuk tidak mengambil tindakan.
Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan, dan mereka tidak memiliki mata yang jernih untuk melihat segalanya. Yang Chen melambaikan tangannya, jangan ikuti kami, atau kami akan membunuh tanpa ampun. Yang Chen memimpin burung rok bersayap merah, siap berangkat. Udara dingin tertinggal dari kata-katanya, membuat kelompok itu menggigil dan tidak berani mengikuti mereka. Namun, pada saat berikutnya, suara kekanak-kanakan tiba-tiba terdengar. Harap tunggu. Jika pembicaranya adalah salah satu tetua, Yang Chen mungkin sudah mengambil tindakan sekarang, tetapi suara itu milik seorang gadis muda. Yang Chen menyipitkan matanya. Meskipun dia tahu pasti ada banyak rahasia di dalam klan burung bersayap api, dia tidak ingin menyelidiki atau menimbulkan masalah. Tetapi sekarang, akar segala rahasia di dalam klan burung bersayap api tiba-tiba memintanya untuk menunggu, yang membuatnya penasaran. Wanita muda ini tidak pernah berbicara, tetapi sekarang setelah dia berbicara, Yang Chen menoleh. Nona muda, apa ini? Nona muda, para tetua semuanya panik, tidak tahu apa yang sedang direncanakan gadis itu. Yang Chen berbicara perlahan, apa yang kamu inginkan? Saya dengan tulus meminta kalian berdua untuk menjadi pengawal suku kami, mengawal kami kembali dengan selamat. Gadis muda itu menundukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Atas dasar apa? Yang Chen tetap dingin seperti biasa, ekspresinya tidak berwarna. Meskipun gadis muda itu tampak muda, dia mengerti hal-hal duniawi. Benar saja, setelah Yang Chen berbicara, gadis muda itu berkata dengan lembut, kami akan memberikan kompensasi, tetapi tidak sekarang. Namun, kami menjamin bahwa kompensasi itu pasti akan memuaskan kalian berdua. Maksudmu memberi kami kompensasi setelah pengawalan selesai, kan? Yang Chen menyeringai. Itulah yang kumaksud, kata gadis muda itu. Kau benar-benar mengira kami orang bodoh. Mengawalmu ke wilayahmu, lalu sekelompok besar tuan mengepung kami, dan saat itu kepada siapa aku meminta ganti rugi. Yang Chen berkata dengan dingin. Gadis muda itu menggigit bibirnya, lalu berkata dengan lembut, tolong dengarkan aku baik-baik. Yang Chen tidak terburu-buru, dia mendengarkan apa yang dikatakan gadis itu. Sebenarnya, kami bukan dari klan burung sayap api, melainkan klan gagak emas. Kata gadis muda itu. Apa? Yang Chen menyipitkan matanya. Kai Yi juga terkejut. Para tetua suku burung sayap api semuanya terkejut dan berkata, Nona muda, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak boleh bicara omong kosong tentang ini. Tapi sekarang kita tidak punya pilihan lain. Dengan luka-luka kita saat ini, jika kita berhadapan dengan cakar kilin, kita pasti akan mati. Gadis muda itu berbicara dengan lembut. Ini, beberapa tetua mendesah, merasa enggan. Namun, gadis muda itu telah mengungkapkan identitas mereka, dan mereka tidak punya pilihan lain. Klan Gagak Emas berada jauh di wilayah Gagak Emas, bagaimana kalian bisa ada di sini? Kai Yi bertanya dengan ragu. Kakak mungkin tidak tahu ini, tetapi kami, Golden Crows, adalah pelindung matahari suci. Selain itu, pemeliharaan kekuatan matahari suci dikelola oleh kami, Golden Crows. Tetapi memelihara matahari suci tidaklah mudah. Itu membutuhkan perawatan dan perlindungan jangka panjang, dan yang terpenting, menjaga keseimbangan yin dan yang. Jika keseimbangan tidak dipertahankan, kekuatan matahari suci mungkin tidak membahayakan orang-orang di benua lain, tetapi klan binatang iblis kami dan klan Golden Crow akan terpengaruh. Gadis itu menjelaskan. Bab 1381 Aku ingin Xiang Yuanjing. Yang Chen mengangguk, dia bisa mengerti istilah matahari suci. Itu merujuk pada matahari, tetapi bagi Gagak Emas, matahari itu suci, jadi itu disebut matahari suci. Lalu, tanya Yang Chen, kita harus pergi ke tanah Yin ekstrim setiap tahun untuk mengumpulkan kekuatan Yin ekstrim agar dapat menjaga keseimbangan Yin yang matahari suci, sehingga kekuatannya tidak akan membahayakan klan Jinwu dan binatang iblis lainnya. Itulah sebabnya klan Jinwu kita mengirimkan tim setiap beberapa dekade untuk mencari kekuatan Yin ekstrim di wilayah binatang iblis, dan kali ini tidak terkecuali. Namun, untuk beberapa alasan, keberadaan kita dan apa yang kita lakukan ditemukan oleh Kilin. Kata gadis itu. Oh, Yang Chen mengangguk. Kilin menguasai beberapa wilayah binatang iblis, dan bahkan ular piton raksasa yang mencapai surga tidak berani memprovokasinya. Yang Chen pernah mendengar hal ini dari Kai Yi sebelumnya. Kilin dan klan Jinwu kita telah menjadi musuh bebuyutan selama beberapa generasi. Kilin tidak peduli dengan hidup dan mati binatang iblis lainnya. Ia selalu ingin menghabiskan sebagian kekuatan matahari suci untuk menjadi dewa melalui pembuktian Tao, tetapi kita Jinwu adalah pelindung matahari suci dan tidak dapat membiarkannya berhasil. Itulah sebabnya kita telah menjadi musuh bebuyutan selama bertahun-tahun ini. Namun, dalam hal kekuatan keseluruhan, Kilin tidak sekuat klan Jinwu kita, jadi tidak peduli seberapa besar kebenciannya terhadap kita, ia tidak dapat memperoleh kekuatan matahari suci. Kata gadis itu. Dari sini, Yang Chen memperoleh beberapa informasi penting, sepertinya Kilin tidak sekuat Raja Gagak Emas. Jadi, klan Kilin mencoba menargetkanmu untuk menyabotase rencanamu mempertahankan matahari suci. Tanya Yang Chen. Benar sekali. Sebenarnya, kelompok kami yang asli jauh lebih besar dari sekarang.
Alasan mengapa menjadi seperti ini adalah karena kami disergap oleh klan Qilin, menderita kerugian besar, dan harus mundur jauh-jauh ke sini. Kami tidak punya pilihan selain menyamar sebagai burung bersayap api agar bisa bertahan hidup. Kata gadis itu, sedikit kesedihan terpancar di wajahnya. Yang Chen secara bertahap memahami bahwa dengan kemampuan dan bakat Jinwu, tidak sulit bagi mereka untuk menyamar sebagai burung bersayap api. Dia berkata sambil meletakkan tangan di belakang punggungnya, jadi, apa gunanya menceritakan semua ini kepadaku? Kau tidak akan begitu saja mengungkapkan rahasiamu kepada orang asing. Kata-kata ini menyindir pemimpin klan burung bersayap api dan membuatnya merasa malu. Awalnya, mereka tidak harus menjadi orang asing. Gadis burung bersayap api itu menarik napas ringan dan berkata, kami tahu bahwa tindakan kami sebelumnya telah sangat menyakiti kalian berdua, tetapi kami juga memiliki pemahaman yang jelas tentang sifat kalian dari sentuhan yang baru saja kami alami. Saya dengan tulus ingin kalian berdua tetap bersama kami, itulah sebabnya saya mengungkapkan rahasia kami kepada kalian berdua. Itu hanya untuk menunjukkan ketulusan kami. Apakah kalian berdua membantu atau tidak, sepenuhnya terserah kalian. Jika kalian memutuskan untuk tidak membantu, kami tidak akan pernah memaksa kalian. Jika kalian memutuskan untuk membantu, seluruh klan Jinwu kami akan berterima kasih dan membalas kalian dengan murah hati. Kamu bilang kamu Jinwu, apakah kamu punya bukti? Yang Chen menjadi semakin tertarik. Jika itu adalah kelompok lain, dia pasti sudah berbalik dan pergi. Memiliki ular piton raksasa pencapai langit sebagai musuh sudah lebih dari cukup, dia tidak ingin memprovokasi Qilin manapun. Namun, ketika menyangkut klan Jinwu, dia benar-benar ingin mencobanya. Bagaimanapun, klan Jinwu menjaga matahari suci, dan esensi yang murni yang dia butuhkan untuk meramu pil penciptaan berasal dari dalam matahari suci yang mereka jaga. Jika dia ingin mendapatkan esensi yang murni, dia tidak dapat melakukannya tanpa klan Jinwu. Mendengar pertanyaan Yang Chen, gadis Golden Crow di depannya segera membakar api di sekelilingnya. Api emas yang berdesir menyapu dalam sekejap mata, meliputi semua arah. Api keemasan yang unik dan tak tertandingi itu tampak menggantung di udara seperti burung, menciptakan pemandangan yang sangat aneh, seolah-olah memiliki kehidupan. Yang Chen melirik Kai Yi. Kai Yi mengangguk, benar sekali, ini adalah api klan gagak emas, tidak bisa dipalsukan. Yang Chen berseru beberapa kali. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini ternyata adalah klan Jinwu. Dia tidak yakin apakah ini nasib baik atau nasib buruk. Tentu saja, Yang Chen tidak akan kehilangan akal sehatnya karena pil penciptaan kecantikan ilahi. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, mari kita terus terang saja, gadis kecil. Karena kamu telah mengungkapkan semua rahasiamu kepadaku, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi. Aku tidak memiliki hubungan dengan klan Jinwumu, belum lagi musuhmu saat ini adalah Qilin. Kita berdua tidak perlu membuat musuh yang tidak perlu karena klan Jinwumu, kan? Ekspresi beberapa tetua klan gagak emas berubah seketika. Nona muda mereka telah mengungkapkan semua rahasia mereka, dan itu adalah langkah yang berisiko. Jika Yang Chen tidak setuju, mereka akan kehilangan banyak hal. Namun, gadis Jinwu tidak panik. Dia berkata langsung, apapun yang kalian berdua inginkan, sebutkan saja. Yang Chen tersenyum tipis, gadis Golden Crow ini cukup cerdik meski usianya masih muda. Saya ingin esensi yang murni. Yang Chen berkata tanpa ragu. Apa? Itu tidak mungkin. Esensi pure yang adalah harta suci klan Jinwu kami. Apakah kau mencoba menghina klan Jinwu kami? Yang Chen mendengar ini dan mengerutkan kening. Tampaknya esensi yang murni memang sangat penting bagi klan Jinwu. Jika memang begitu, itu mungkin akan merepotkan. Bahkan gadis Jinwu sendiri tidak menyangka Yang Chen akan meminta hal seperti itu. Dia menatapnya tajam, wajahnya dingin, agak malu-malu tetapi keras kepala, apakah kalian berdua dikirim oleh Qilin? Jika kami dikirim oleh klan Qilin, apakah ada di antara kalian yang masih bisa berbicara sekarang? Kai Yi berkata dengan nada malas. Gadis gagak emas tiba-tiba menyadari dan dengan cepat berkata sambil menggertakkan gigi, saya minta maaf. Yang selalu diinginkan Qilin adalah esensi yang murni. Esensi yang murni adalah esensi matahari. Begitu ia meninggalkan matahari suci akan kehilangan kecemerlangannya untuk waktu yang singkat, dan klan Jinwu kita akan terhalang dalam segala hal. Terhalang dalam segala hal. Mendengar ini, Yang Chen, yang awalnya berpikir tidak ada banyak harapan, sekarang merasa bahwa mungkin ada sedikit harapan. Itu karena gadis Jinwu tidak sepenuhnya menyangkalnya. Jika esensi yang murni sangat penting bagi klan Jinwu, dia akan langsung menolaknya saat itu juga dan tidak akan menggunakan bahasa yang halus seperti itu. Ini membuktikan bahwa masih ada ruang untuk negosiasi. Yang Chen tidak membuang-buang kata lagi, dan langsung berkata, sejujurnya, minatku hanya terletak pada esensi yang murni. Jika tidak memungkinkan, maka tidak ada kesepakatan. Ini, esensi yang murni adalah harta suci klan kita, bisakah kau memikirkan hal lain? Ya, esensi yang murni melibatkan terlalu banyak. Para tetua klan Jinwu berkata satu demi satu. Yang Chen mengangkat bahu, kalian semua tampaknya salah paham.
Meskipun harta suci kalian mungkin berharga, apakah kalian pikir nyawa kami tidak berharga? Saya tidak berpikir ketika para bangsawan keluar untuk mengumpulkan, pengikut mereka akan memiliki kekuatan yang jauh lebih lemah. Saya khawatir pasti ada master tahap pembentukan roh setengah langkah yang melindungi mereka, bukan? Tapi sekarang, mereka berakhir seperti ini. Itu hanya menunjukkan kekuatan antek-antek kilin. Bagi kami untuk melindungi kalian sampai kembali ke klan Jinwu, itu hampir merupakan risiko hidup dan mati. Jika kami mempertaruhkan nyawa kami untuk mengawal kalian, apakah kami seharusnya kembali dengan tangan kosong?